Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Oke, kembali lagi di acara Selamat Sore Medan. Seperti biasanya kita akan membacakan 3 berita. Oh, nggak buru-buru hari ini ya, Bang? Enggak. Kita akan membacakan 3 berita menarik top 3 news today yang akan kita bacakan kok. Iya. Balik-balik gue baca. Betul. Oke, dengan saya Molisa Tulfa. Dengan saya Tajli Muhammad. Dan kita akan membacakan berita pertama aja langsung, Bang. Ya, jadi kalau aku bilang lagi marak-maraknya pawang, ya kan? Lagi Dukun. hebohnya pawang. Kalau secara internasional pawang di Mandalika. Oh iya, pawang karena hujan. yang Mbak Rara itu ya. Ya, kalau di Medan lagi hebohnya dukun. Ada juga memang kan. Iya. Entah kenapa Medan ini peristiwa-peristiwanya itu mengikut apa yang lagi viral. Ya kan, Bang? Kalau misalnya lagi ada sangkut soal apa tuh kemarin ya, seringnya kecelakaan, rentetan dia gitu-gitu. Iya. Kebanyakan seringannya. Banditnya Kompak. ngetren, ikuti tren. Kompak dia, yuk, di sana itu yuk kita buat juga gitu. Jadi berita yang pertama itu seorang wanita yang merupakan dukun mengaku Bang bisa membantu memasukkan orang sebagai PNS. Jadi dia nipu korbannya sampai udah duit miliaran rupiah. Gokil kali nggak dukunnya tuh? Itu untungnya nggak dengar Molly, kalau dengar mau juga nyoba. Enggak. Oh enggak. Ya. Mohon maaf, kita kemarin ada buka PNS, kita nggak nyoba ya, mohon maaf nih. Karena tahu kemampuan. Kapasitas otak tidak mendukung. Oke ya. Jadi dukun tersebut itu berinisial MI, Molly. Enggak ya. Warga Jalan Tani Asli, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang. Jadi ada yang melapor berinisial WZ, dia berusia 37 tahun Bang, karena ditipu. Jadi sebenarnya itu dari kejadiannya ini, ditipunya ini udah dari tahun 2021. Tapi sampai sekarang tidak ada hasilnya. Nggak masuk PNS dia juga enggak, udah diminta balikin duitnya juga enggak. Jadi WZ ini ditipu sampai 20 juta rupiah. Tapi sabar juga korban yang menunggu ya. Setahun loh. Mungkin disabar-sabarin lah sama pelaku itu ya. Sabar, ini udah mau Dikit masuk lagi nih, dikit lagi. Kok Udah bentar mau lagi masuk masuk. ke ini. Jadi Bang dibilangnya itu dia masuknya tuh kalau nggak di PU, kalau nggak di Kemenkumham. Keren kali nggak Jadi tuh? pegawai lapas lah ya. Atau Keren imigrasi kali. ya. Jadi Bang ternyata juga nggak cuman WZ yang menjadi korbannya, Duh. tapi ada juga yang lainnya yang ikut melaporkan juga si MI ini ke Polrestabes Medan. Total yang sudah ditipu oleh si MI ini mencapai 8 miliar rupiah dah. Berarti korbannya nggak cuma 2 dong. Enggak, banyak. Banyak ya. Rame lah pokoknya, kena tipu massal lah tipenya. Sempat juga orang tuh notal-notalnya sampai 8 miliar ya. Kisarannya ya masih Kisarannya. berkisar sekitar 8 miliar rupiah. Jadi ya mereka masih proses pengaduan sih, cuman ya Bang, menurut Abang lah, dari kalau misalnya dikasih taraf yang salah ini dari pihak korban apa pelaku menurut Abang? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Dua-duanya. Yang satu karena berbohong menipu, yang satu lagi mau terbohongi. Iya, ya bodoh lah kita bilang ya kan. Zaman sekarang ini Kok percaya masih dukun dan Kecuali dukunnya itu suaminya atau siapa gitu, kepala apa gitu ya Iya, kan, atau ada. anak presiden gitu kan. dan hebatnya lagi banyak korbannya. Iya. Biasanya kan korban itu melihat bukti dulu. Oh ya, dari mulut ke mulut dan anak si Anu udah berhasil. Ini belum apa-apa udah korban semua. Jago juga dukunnya nih, salut aku sumpah lah. Masih muda loh dukunnya, Mega. Iya, usia berapa Bang? Nggak tahu Wak, kalau itu. Tadi lihat videonya. Oh iya, kelihatan masih muda ya. Iya. Kalau Coba gitu kita lihat- nonton kita lihat videonya dulu. berikut ini. Jadi kebetulan ini kita lagi ditimpa ke masalah gitu. Jadi kami ini awalnya berobat ke tempat pelaku, dan itu ternyata selain pengobatan dia juga melakukan penipuan kepada kami, karena dengan iming-iming bisa dimasukkan pekerjaan. Pekerjaan apa Kak? Kalau saya ke dinas PU dan Kemenkumham. Oh gitu. Nah, dan itu awalnya ke orang tua dulu gitu. Orang tua dia, Kapan itu Kak? kalau nggak salah itu ada kira-kira setahun yang lalu. Nah, tapi dia memintanya nggak secara langsung, dia memintanya sekian berangsur lah gitu kan. Nah, ternyata udah beberapa lama
nggak ada kepastian kayak mana, kita minta kembalikan uang juga nggak ada gitu, dan ternyata ya memang nggak ada. Kemarin juga kami sudah, sebetulnya banyak korbannya, sudah ada ratusan mungkin, dan kami juga udah ada laporan juga sama kawan-kawan yang lain gitu, cuman belum ditindaklanjuti dari Polres. Kapannya nggak tahunya. Jadi ini tadi kami berencana juga mau menanyakan ke Polres kapan, kenapa nggak ditindaklanjutin ini masalahnya gitu. Kakak mengalami kerugian berapa? Kalau saya sendiri 20 juta lebih. Itu sekalian kakak ngasihnya bulat apa nyicil kak? Rata-rata semua korban itu dikasihnya per periode. Ketika dia minta duit, di situ kami ngasih gitu. Dan itu minta duitnya ada yang melalui langsung ditelepon. Nah, makanya rata-rata ada yang tidak punya bukti pemberian juga gitu. Karena dia Kalau mengenal pelaku ini dari mana? pengobatan kita. Siapa Iya. yang berobat? Kalau saya kebetulan orang tua. Kak, Gitu. berapa orang kira-kira jumlah kerugian? Orang-orang yang merasa dirugikan itu berapa? Kalau informasi yang kami terima, karena kan banyak juga korban yang lain gitu, lebih lah, mungkin ada yang satu kampung, mungkin lebih dari 300 orang lebih lah Bang. Oh gitu. Dengan total Karena, kerugian mungkin sampai miliar nggak? lebih. Lebih ya? Mungkin ada, kalau dikumpulkan mungkin ya sekitar 8M lah gitu. Karena rata-rata kami sama korban itu berbicara paling minimal itu 10 juta kerugiannya. Siapa inisialnya kak? MI. Inisial. Jadi, warga mana? Siapa Bang? Kakak sendiri warga mana? Saya warga Helvetia. Helvetia Iya. ya. Kalau pelaku kak warga mana kak? Warga Tani Asli. Kak memang ini praktek perdukunan dia ini udah lama apa masih baru kak? Kalau saya pribadi saya nggak tahu dalam apa nggak, tapi berdasarkan informasi korban-korban yang lain itu dia di situ sudah 6 tahun berpraktik di situ. Dan itu bukan nggak besar kemungkinan juga ada yang lain-lain, ada juga korban yang lain-lain, tapi karena tidak memiliki bukti penyerahan uang itu, makanya mereka juga nggak bisa berbuat apa-apa. Cuman kemarin itu sudah berkomunikasi juga dengan kami beberapa korban gitu. Jadi kakak salah satu korban ya? Salah satu korban. Salah satu korban dari Iya. itu ya? Iya. Kakak udah buat laporan nggak? Ini belum nggak? Saya dan teman-teman yang lain sudah buat laporan. Kakak pribadi nggak ada rencana kak nih buat Pribadi laporan? rencana mungkin kalau di ini. Oh berarti memang ibu akui lah ya? Karena dijelaskan pun nggak ada gunanya Pak. Ya maksud saya ibu mengakui lah ya gitu ya? Nah, karena mau dijelaskan Pak, nggak bisa saya jelaskan. Yang dan mau saya hadiri untuk saat ini, orangnya pun yang satu udah meninggal. Karena Siapa yang meninggal? atas nama Pak Budi. Pak Budi. Pak, tadi kami ada melihat Bapak Indra itu sepertinya di depan. Di depan jalan sana? Iya. Oh yang 3 orang itu? Nggak tahu kamu, tapi tadi ada kayak Bapak itu mukanya. Oh gitu ya. Memang misalnya apa? Itu Bapak itu. Ibu mau ngasih statement sedikit dari ibu lah, apa yang ibu apakan lah, yang ibu tahu dan apa, mana tahu ibu ada. Ya kita kan setiap orang kan pasti ada. Pengurusannya udah beli orang juga minta tolong kan. Nah, dia bilang kan dia begini, kalau ibu nanti mau minta tolong, bisa kita tolongin katanya. Atas nama siapa ibu? Pak Budi. Pak Budi itu siapa? Orang perintis ini dia. Orang? Nah, orang perintis. Perintis. Perintis desa apa? Oh, saya nggak tahu berapa perintis di sini ada dalam besar perintis. Oke, terus? Jadi dialah yang menawarkan sama saya. Katanya. Ibu kalau mau ngurus apapun saya bisa katanya gitu. Apapun. Seperti? Mana Pak Budi bisa? Aku bilang. Banyak pergaulanku katanya. Oh, baguslah. Bekerja sehari-hari sebagai apa Pak Budi, Bu? Hmm? Bekerja sehari-hari sebagai apa? Dia dulu bilang kenal sama saya. Sempat juga ya Pak dia tinggal di sini kan sama saya. Oh, sempat. Sempat dia tinggal sama saya di sini. Itulah pengakuannya sama saya. Sekali lah kalau seperti itu saya bilang kan bisa membantukan orang lain, kenapa enggak saya bilang. Dan yang namanya Pak Budi ini juga dikenal kok sama di sini sebagai latihan orang itu kan. Dialah yang mengenalkan saya untuk kenalan sama ini itu semua dia yang bawa Pak. Iya, maksudnya ya seharian kerja apa, Bu? Waktu itu dia orang kita PP Sagas dia. Oh, ormas. Dia Terus? bilang katanya pergaulannya begini dan begini katanya gitu kan. Dan untuk saat ini pun dia udah kena penyakit lambung itu diketahui kan gitu ya. Oh gitu. Jadi, memang udah kayak gini jadinya di ujung-ujungnya Pak. Apapun mau saya jelaskan tuh udah nggak ada artinya lagi sama sekali. Tapi memang ibu akui mereka, ibu ada meminta uangan dari mereka ada ya Pak Kalau ya? saya ditelepon, Bu nanti yang Enggak, saya tanya. Ibu akui nggak, ibu ada nerima dari para korban ini Bu? ini memang kalau Ataupun dia telepon, pasien ibu lah? dia kalau memang telepon, ya saya bilang kan sama orang ini,
Nah ini contohnya si Mary entah si Randy gitu kan, Bu tolong ya ini begini katanya. Ya udah. Enggak, maksud saya. Pertanyaan saya, apakah benar Ibu ada menerima uang dari para korban ini gitu? Ada ya. Pak Budi itu kan, Bu ini Agak payah dia menjawab ya, ada diterima apa enggak duit. 3 kali ditanya baru Sambil nyebat dia 10 kali, kayak nggak ada dosa modelnya. Buset. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya Bang nanya sama reporternya. Halo Alfiansyah. Ih, ganteng kali abang aku nih, Bah. Halo Alfiansyah. Suaranya belum ada, Bang. Belum ada, Bang, suaranya. Cukup cinta kita aja yang nggak ada suara, jangan ya. Halo Alfiansyah. Halo, Bang. Coba headsetnya dibuka, Bang. Oke, baru ada suaranya. Beli headset baru ya, Bang. Oke, Bang Alfiansyah, coba gimana sih, udah sampai mana nih proses pelaporan dari para korban terkait penipuan yang dilakukan oleh dukun yang berinisial MI tersebut? Ya baik Pak Mauli, Bang Tajli dan juga para tribuners di rumah. Ya memang tadi ada korban, salah satu korban dukun yang dukunnya di daerah Sunggal mendatangi Polrestabes Medan dan mengadu bahwasannya dia menjadi korban penipuan atas seorang dukun di kawasan Sunggal. Dia pun mengaku sempat mengalami kerugian sebanyak 20 juta rupiah. Awal ceritanya dia mengenali dukun tersebut ketika orang tuanya pergi berobat ke tempat dukun ini. Singkat cerita, dukun ini menawarkan bahwasannya dia bisa memasukkan orang menjadi PNS. Kemudian ibu korban ini sempat tertarik dan juga menyampaikan kepada korban ini bahwasanya ada memang yang bisa mengurusnya menjadi PNS. Itu sekitar kejadiannya di tahun lalu. Ketika itu dia dukun ini meminta sejumlah uang mulai dari 5 juta, 10 juta, namun tidak langsung bulat begitu 20 juta. Ketika distorkan udah setahun, namun si anak ini yang merupakan korban ini tidak kunjung menjadi PNS. Dia pun datang ke rumah dukun itu bersama dengan korban lainnya untuk meminta ganti rugi uang tersebut kembali. Namun di rumah dukun itu, dukun ini mengatakan bahwasanya dia memiliki orang di belakangnya yang menjanjikan akan bisa memasuki mereka ini untuk menjadi PNS. Oknum di belakangnya ini bernama Budi yang merupakan seorang OKP di kawasan tersebut. Namun dia mengaku bahwasanya si Budi ini sudah meninggal dunia dan uang itu semua sudah diserahkan kepada si Budi ini. Baik Molly dan Bang Tajli. Oke, Alfiansyah, ini kan rentang waktunya ini panjang nih sampai 1 tahun. Nah, kenapa baru sekarang mereka melaporkan? Apa alasan dari pelaku ini untuk memperlambat mengulur-ngulur waktu? Ya, jauh-jauh hari memang udah dimintai, namun si pelaku ini mengulur-ngulur waktu, Bang. Dan sempat terjadi dia berjanji akan memulangkan uang-uang para korban ini, namun dengan cara dicicil. Karena sudah tidak memang menemukan titik terang, makanya korban memilih melaporkan hal tersebut ke kantor polisi, Bang. Itu memang total kisaran kerugian para korban itu mencapai 8 miliar, Alfiansyah. Ya, dugaan dari korban ini karena katanya memang ratusan yang udah menjadi korban,
kemungkinan besar miliaran rupiah, ada sekitar 8 miliar dugaan masih sementara terkait berapa memang jumlah total, karena katanya banyak korban yang tidak memiliki bukti dalam penyerahan uang kepada si dukun ini, karena korban-korban ini awalnya memang mengaku seperti dihipnotis begitu oleh dukun ini, sehingga menyerahkan uang itu berdasarkan rasa percaya aja, tidak ada bukti apapun. Nah, si korban ini katanya bukti-bukti yang di kantongnya ini bukti transfer uang ke rekening suami dan juga anak si dukun ini. Baik. Kalau untuk praktik dukunnya itu sudah berapa lama Alfiansa berlangsung, dan juga soal jaminan dia untuk memasukkan PNS sudah berapa lama berlangsung juga? Ya, tadi sempat kita tanya juga kepada si korban ini, yang dia ketahui bahwasanya dukun itu sudah 6 tahun membuka praktek pengobatan di daerah kawasan Sunggal. Namun dia tidak tahu secara rinci kapan mulai praktek penipuan masuk PNS ini dilakukan. Dia hanya mengetahui karena dia menjadi korban tahun lalu. Ya, kemungkinan udah dari jauh-jauh dari awal praktek mungkin sudah dukun ini sudah menjanjikan orang akan masuk PNS, kemungkinan Bang. Nanti akan kita wawancarai lagi Bang korban-korban yang lainnya. Oke. Bang Alfiansyah, itu untuk pelakunya, apakah abang ada mencoba untuk menghubungi atau mendatangi tempat pelaku untuk diwawancarai? Ya. Mendatangi tempat pelaku sejauh ini belum Kak, karena tadi juga korbannya udah sore baru datang ke Polrestabes. Mungkin ada berapa orang korbannya Alfiansa yang melapor? Apa Bang? Ada berapa orang total korban yang melapor? Yang melapor sejauh ini ada sekitar 4-5 orang Bang. Dari ratusan ya? Ya, karena yang itu yang memang betul ada bukti penyerahan uang. Ada juga dari salah satu korbannya itu mengalami kerugian sekitar 170 juta. Itu satu orang ya? Satu orang. Nah, namun kita belum ketemu Kak sama korbannya langsung ini. Kita akan berupaya juga mewawancarai korban yang mengalami kerugian ratusan juta ini. Alfian, apakah sudah ada keterangan dari polisi terkait kasus ini? Ya, tadi kita sudah mencoba mengkonfirmasi pihak kepolisian, namun sejauh ini kita masih menunggu tanggapan dari pihak kepolisian. Belum Gitu, ada Bang. terima tanggapan ya. Oke, baiklah. Kalau gitu kami tunggu ya Bang perkembangan untuk berita dukun yang viral ini. Lagi viral ini kan? Baik, Poli. Terima Selamat kasih Bang Alfiansyah, selamat bertugas kembali. Selamat sore, Fian. Selamat sore. Ya, Kira-kira Bang 8M kalau betul lah totalnya segitu. Kemana dukunnya dibuatnya? termasuk crazy rich juga ya? Iya, terus kemana dibuatnya kok tetap kayak gitu, penampilan dia agak hebat juga ya. Yalah. Yang dibilang dikasih ke orang-orang yang meninggal. Cerdik kan Apa otaknya. benar atau enggak? Iya, diselidiki dulu orangnya ini benar-benar apa enggak, nanti orang yang enggak dikenal dibilang itu si Polan, memang dia kebetulan meninggal pada saat itu, dibilangnya lah Ya, itu. Aku rasa polisi jago lah untuk Iya, karena belum ada tanggapan aja, kita belum tahu ya kapan prosesnya akan dilakukan ya Bang. Oke, kalau gitu kita masuk berita kedua nih Bang. Jadi berita kedua ini soal ada demo sebelumnya demo. di kantor Wali Kota Medan. Jadi puluhan massa aksi menggeruduk gedung DPRD Kota Medan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022. Hari ini ya? Iya. Langsung lihat jam ya. Jadi masyarakat tuh protes ke Kecamatan Medan Deli terkait dugaan adanya kecurangan pemilihan Kepling. Kemudian ditampung dalam diskusi sama Komisi 1 DPRD Kota Medan, Rudianto, Bapak Rudianto. Jadi Bapak Rudianto ini menilai Pemko ini mengalami kegagalan dalam menjalankan proses seleksi. Iya. Kalau berbicara Kepling, ini aku memang belum terlalu ngerti. Tapi kenapa di setiap daerah itu keseringan Kepling itu turun temurun? Iya juga ya Bang. Dari ayahnya ke anaknya, habis itu ke Kalau cucunya nggak lagi, ada ke pun anaknya anaknya nggak mau kali pun kerabatnya entah apalah, Iya. pokoknya ada hubungan saudaranya lah ya Kenapa kan. seperti itu gitu? Iya. Abang tanya sama aku. Bukan juga. di daerahku aja kan? Enggak. Molly juga sering dengar kan? Sering.
Rata-rata gitu sih. Jadi terkait hal ini, dia juga meminta masyarakat untuk mengumpulkan bukti-bukti pendukung. Jadi atas keluhan masyarakatnya itu kenapa bisa terjadi, harus ngumpulin bukti juga gitu, supaya bisa diproses. Bener nggak ini melakukan kecurangan? Nggak aneh sih ya kan, Bang? Iya. Kalau gitu kita langsung Dan nonton juga video. kecurangannya itu apa? Bentuk kecurangannya itu apa? Kenapa Mas sampai bisa dibilang sebagai kecurangan kan? Oke lah, kita lihat dulu videonya. Mohon Pak, mohon terima Pak aspirasi kami Pak, masyarakat Pak. Bapak Bobi yang terhormat Pak, mohon. Kami mohon Pak Bobi, terima aspirasi kami. Dengarkan keluhan kami Pak Bobi untuk masyarakat yang kecil ini. Yang hanya meminta keadilan Pak. Keadilan dari Bapak. Sebenarnya tidak tahu Pak. Ada masker untuk mata. Makanya kan tidak marah. Gimana? Ada yang tahu saya pun tak jangan lagi. Apa perlu kami itu mundur? Apa perlu Pak? Kami paksa masuk ke dalam. Bapak Apa perlu Pak? Kami paksa masuk ke dalam. Kami aksi. tanggal berapa, bulan berapa, jam berapa, kamu ada. Siapa yang menerima konferensi kami sudah diketuai. Apa mau disampaikan cepat lagi? Ya saya sampaikan. Oh, kami menyampaikan agar perekrutan ulang Pak masalah kepling-kepling ini. Kalau memang kepling yang tidak terpilih ini kalah atau tidak terpilih lagi kami nego. Asal dibuat perekrutan ulang. Betul. Tanpa ujian. Tapi yang tinggal ya, Kami yang tinggal berapa orang lagi? dibuat ujian Pak, tapi ujian itu tidak berlaku kemana-mana. Hanya formalitas saja Karena ketua timnya Ibu Camat sendiri. Iya, ketua timnya Ibu Camat sendiri. Karena di Di Perwal nggak ada itu Pak ujian tertulis sama interview. Yang ada itu cuma kebijakan. Disitulah ada peluang kecurangan dari kelurahan dan kecamatan. Dukungan 30% warga tidak ditunjukkan dan tidak ditransparansikan. Kami hanya minta perekrutan ulang langsung. Ada warga yang tidak dikenal, warga bisa menang menjadi kepling. Ya, Pak Serius sekali Muslim pun muka bingung dia, semua ngomong. Nggak sempat deh ngomong, tengok-tengok dia tadi. Cuma adalah keluhan warga, Bang. Ya untungnya ada yang menyambut aspirasi mereka kan. Biasanya kan jarang kali itu disambut, ini disambut gitu. Oke, kita langsung aja nih nanya sama reporternya Kak Kartika. Halo. Halo, Kartika. Halo, selamat sore Molly dan Bang Tazli. Kakak nggak dikerangkeng gitu kan? Enggak. Kak, boleh nggak ceritain dong itu sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab masyarakat melakukan aksi demo yang mengatakan bahwa pemilihannya itu mengalami kecurangan? Apa aja sih kecurangan yang didapat oleh masyarakat? Ya, Molly dan Bang Tazli, perlu diinformasikan bahwa tadi pagi menjelang siang telah terjadi aksi demo dari puluhan warga yang tergabung dalam masyarakat Medan Utara. Nah, puluhan warga ini memprotes adanya pemilihan kepling yang terjadi pada bulan Maret ini. Jadi ada beberapa tuntutan yang diminta oleh warga, seperti adanya kejanggalan-kejanggalan, yaitu adanya nih tes tertulis dan wawancara di kantor Lurah Tanjung Mulia pada tanggal 3 Maret lalu.
dengan jumlah caplingnya itu 132. Namun ada 2 calon capling yang diikutkan untuk tes ketertulisan wawancara, padahal mereka tidak lulus verifikasi untuk tingkat kelurahan. Kemudian juga adanya pihak capling yang lulus di tingkat kecamatan padahal tidak lulus dalam tingkat kelurahan untuk capling terpilih. Kemudian juga ada beberapa tuntutan lainnya bahwa ada warga di kelurahan di lingkungan 18 kelurahan Tanjung Mulia Hilir yang dia terpilih sebagai capling terpilih padahal dia bukan warga Kota Medan melainkan warga Deli Serdang. Nah, dia baru di Kota Medan itu baru sekitar beberapa bulan, tidak sampai 2 tahun yang seharusnya minimal untuk bisa mencalonkan sebagai capling terpilih. Nah, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran yang diduga kepada pihak kecamatan, maka beberapa warga ini menuntut adanya perekrutan ulang atau seleksi ulang dari kepada pihak kecamatan agar pemilihan dapat dilakukan secara clear atau fair seperti itu. Dan juga masyarakat menduga bahwa ada permainan dari pihak Camat Medan Deli, Bapak Ferry Suheri, yang terlibat sehingga mereka ingin Camat Medan Deli itu dicopot seperti itu. Dan juga selain itu ada satu lagi kekesalan warga, yaitu adanya tim penguji yang ditunjuk Camat Medan Deli Bapak Ferry Suheri, yaitu salah satu pengujinya itu dari universitas swasta di Kota Medan, yaitu Ibu Dewi yang ternyata merupakan istri dari Camat Medan Deli, padahal dalam perwa tersebut tidak diperbolehkan nih ada pihak luar, hanya dari pihak kecamatan saja seperti itu. Molly dan Mas Adli. Termasuk banyak juga ya, pantes protes masyarakat ini. Iya, dan di beberapa lingkungan ya. Nggak cuma satu. Jadi Kak, terkait hal ini apakah sudah ada tanggapan dari pihak DPRD nih? Dari pihak Pemko Medan terutama ya. Pemko Medan. Ya, jadi tadi puluhan warga ini mendemo kantor Wali Kota Medan dan juga DPRD Kota Medan. Dan untuk di Pemko Medan kebetulan Bapak Bobi tidak berada di lokasi, sehingga dari staf ahli pemerintahan Bapak Muslim Harahap yang menjumpai dan menampung aspirasi warga Medan Deli dan berkata bahwa aspirasi ini akan segera disampaikan oleh Pak Wali, dan juga pihak Pemko Medan akan segera mengirim tim pengawas untuk melihat nih apa permasalahan yang terjadi di Medan Utara. Apakah jika benar adanya tindak kecurangan yang terbukti dilakukan oleh Kecamatan Medan Deli, maka akan segera ditindak. Dan kemudian untuk di DPRD Medan juga disambut ya, ditampung aspirasinya oleh Bapak Rudianto Simangunsong, Ketua Komisi 1 DPRD Medan. Beliau mengatakan bahwa dengan adanya aksi yang sebenarnya ini sudah terjadi 3 kali dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan akhirnya untuk ketiga kalinya di tingkat Pemko dan juga DPRD Medan mengatakan bahwa sebenarnya dengan adanya demo yang berulang ini membuktikan bahwa tidak becusnya seleksi yang dilakukan oleh Pemko Medan, dan meminta kepada warga-warga untuk segera mengumpulkan bukti-bukti dari hasil tuntutan-tuntutannya agar pihak DPRD Medan akan segera memanggil pihak-pihak yang dilaporkan seperti camat dan juga beberapa lurah yang ada di Kecamatan Medan Deli untuk digelar RDP seperti itu. Molly dan Pak Kasri. Berarti masih warga masyarakatnya masih mengumpulkan bukti-bukti lah ini ya untuk bisa melakukan pemilihan, menguatkan tuduhan itu tadi. Ya benar Bang. Jadi pihak DPRD Medan memberikan waktu beberapa hari. Namun tadi ada Korlap, koordinator lapangan aksinya, mengatakan bahwa besok akan segera diberikan bukti-bukti yang sebenarnya sudah mereka kumpul dan akan mereka perkuat lagi agar menjadi daftar bukti untuk bisa menjumpai pihak terkait camat dan juga lurah Kecamatan Medan Deli seperti itu. Untuk kapannya tapi belum tahu pastinya ya Kak? Akan segera dalam waktu dekat, Molly. Tapi kalau untuk waktu pastinya kita akan menunggu dari pihak pendemo untuk segera melapor. Nanti bakal ada jadwal yang dikeluarkan oleh DPRD Medan untuk menggelar rapat dengar pendapat seperti itu. Baik, Tika, terima kasih laporannya. Selamat bertugas kembali, Tika. Selamat sore, Bang Kazi dan Molly. Ya.
Pantes sih bang, demo kan. Itu kan kok kompak kurasa ya, kayak ini, yuk kita yuk buat yuk ini gitu, buat strategi. Ada yang mengkoordinatorin. Nah, pasti ada ketuanya, yuk kau bisa gini-gini, kalau jadi di lingkungan ini kok gini ya, tapi gitu ya. Maaf, nanti aku dijegat pulang takut ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja. Berita yang ketiga. Berita yang terakhir otomatis juga. Jadi yang ketiga ini aksi kampanye. Tadi demo bang, ini kampanye. Dukun, udah nggak ngerti lah aku ya. Jadi kampanyenya ini menyerukan untuk berhenti makan daging anjing. Ya. Itu digelar di depan kantor Pos Medan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Jadi yang melakukan aksi kampanye ini yaitu founder Toba Animal Friends. Gitu nama foundernya. Jadi karena menurut mereka bang, anjing itu bukan hewan yang cocok untuk dimakan. Katanya kan ada yang bilang itu kalau sop anjing itu bagus untuk penyakit demam berdarah. Ya, sering kita dengar DBD. Obat cegah COVID, tipes. Ya kan? Nah, tapi kata menurut foundernya tersebut yang tadi itu nggak benar gitu. Kayak mitos gitu ya. Karena kan sama kayak kucing sih gitu, hewan peliharaan yang lucu menggemaskan tapi kita makan kan nggak etis gitu, sangat disayangkan kan, apalagi kan sebenarnya anjing itu hewan yang termasuk patuh ya kalau mau dibilang ya. Bisa dibilang sahabat manusia. Benar. Setia ya, udah karakternya udah mirip-mirip kan. Mirip-mirip manusia anjing. Maksudnya gimana sih? Ya udah kalau gitu kita nonton aja dulu video berikut ini. Bang, geser gitu bang. Pakai topeng. Sini aja, kenanya topeng bang ya? Kan aja kak. Oke, masker boleh kak? Pakai masker boleh dong. Protokol kan? Iya betul. Kak, bisa diceritakan aksi kita hari ini seperti apa kak? Kenapa? Bisa diceritakan aksi kita hari ini seperti apa? Ya, aksi kita ini sebenarnya adalah peresmian untuk kampanye stop makan anjing di Sumatera Utara ya. Jadi bukan hanya di Kota Medan. Kota kita ini hanya mengikuti kota-kota yang lain yang sudah bebas dari daging anjing. Ada Perda, ada Perdes, ada Pergub. Nah, kita mengharapkan Kota Medan ini lebih ramah kepada anjing karena anjing itu bukan makanan. Ada undang-undang yang mengatur di negara ini, semua di sini. Jadi dan anjing itu termasuk hewan domestik, hewan yang sudah ribuan tahun hidup berdampingan bersama manusia. Harapannya ke depan seperti apa? Harapannya ke depan Medan atau Sumut bisa bebas dari daging anjing ya. Jadi kita lebih pet friendly lah gitu. Dari mana? Kenapa? Dari mana? Kita dari Toba Animal Friends. Toba Animal Friends. Saya Anita Panggabean. Saya founder Toba Animal Friends. Nah, yang uniknya Bang di kampanye ini mereka membuatnya itu memasang pesan-pesan di beca ya. 80 betor sudah dipasang banner kampanye. Keren ya. Jadi nggak cuman bakal di Medan nih juga kabarnya bakal dibuat, dia bakal buat di Sumatera Utara juga. Termasuk Siantar ya. Keren sih kalau Siantar memang. Banyak juga tuh lapu-lapu jual itu ya. Banyak sih, termasuk banyak lah Bang kalau itu. Oke, untuk lebih jelasnya kita tanyakan ke reporter kita, Abdan Saku. Halo Abdan. Ya Bang Tazli dan Pak Moli. Abdan, bisa dijelaskan apa nih sebenarnya target dari apa tadi? Kak Anita ya sebagai founder apa nih tadi? Founder di Toba Animal Friends. Iya, Toba Animal Friends. Silakan Abdan. Ya, selamat sore Tribuners. Perlu diketahui bahwa semalam ada aksi kampanye untuk berhenti makan daging anjing digelar mulai dari depan kantor pos Medan, Jalan Pos nomor 1, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Minggu tanggal 20 Maret tahun 2022.
Aksi ini melibatkan 80 meter atau becak motor untuk mengelilingi jalan seputaran desa. Dalam aksinya mereka menyuarakan untuk menghentikan tradisi makan daging. Jadi Anita selaku founder Toba Animal Friends mengatakan resmian ini sebagai kampanye untuk stop makan daging anjing di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Aksi ini hanya mengikuti aksi di kota lain yang ada di Indonesia yang sudah bebas dari daging anjing dan mengajak seluruh masyarakat Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, untuk tidak mengkonsumsi daging anjing. Anita juga mengharapkan Kota Medan ini lebih ramah kepada hewan karena anjing itu bukan makanan dan negara ini sudah ada undang-undang yang mengatur tentang itu. Kemudian anjing itu sebagai hewan yang hidup berdampingan dengan manusia, bukan untuk dikonsumsi. Kemudian aksi ini akan digelar serupa di Kota Penghantang Siantar, tapi waktu dan tempatnya saya belum tahu. Kemudian aksi ini sudah melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah dan generasi muda serta lewat media sosial juga. Abdan, di mana ya Bang Tasbih. Sebenarnya ini kan dia sebutkan tadi sudah ada perda ataupun pergub. Ya. Nah, agenda selanjutnya apakah ada rencana buat Anita dan kawan-kawan untuk menjumpai gubernur misalnya audiensi untuk penerapan pergub ini? Karena kan katanya aturannya sudah ada di pergub maupun di perda. Ya. Untuk selanjutnya mungkin audiensi ya ke pemerintah daerah atau pemerintah setempat, di mana peraturan yang sudah ada ini untuk kedepannya lebih tegas, bahwasanya peraturan undang-undang ini sudah ada peraturannya, dan diharapkan pemerintah daerah itu lebih tegas dalam menangani penjual daging atau yang lapo-lapo seperti itu untuk tidak menjual daging anjing kembali. Seperti itu, Bang Tasbih. Bang Abdan, abang ada nggak sih sama nanya nih sama masyarakat sekitar terkait kampanye yang digelar oleh founder Toba Animal ini? Apa sih tanggapan mereka terkait kampanye anjing bukan untuk dimakan gitu? Ya, tanggapan dari masyarakat sebenarnya di Sumatera Utara ini kan berbagai dari suku, ras dan agama itu di sini sudah menjadi tradisi ya. Dan harapan Anita selaku foundernya diharapkan untuk tidak lagi mengkonsumsi daging anjing sebagai makanan, dan anjing itu lebih bisa dikatakan sebagai hewan dan lebih berteman gitu kepada hewan. Jadi bukan untuk dimakan atau dikonsumsi. Demikian, Maulid. Baik, Abdan, terima kasih informasinya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Selamat sore, Abdan. Ya. Ya, tapi ada sih Bang, salah satu orang di studio ini pun dia bilang makanan anjing tuh enak, semoga dia tersadar gitu juga ya kan. Tidak makan anjing. Kena marah aku. Oke. Itu dia kampanye yang dilakukan oleh founder Toba. Dan sebenarnya berita ini kita bacakan Animal juga Friends. Terutama untuk yang tadi. Iya, sebenarnya gitu kan, supaya dia tersadar lah. Iya. Aneh kan, suatu hal yang aneh ketika kamu memelihara binatang tersebut tapi kamu memakannya. Iya, makan kawan tuh. Wah, itu dia definisi Biasa. teman makan teman sejati. Semoga terbuka dan semoga memang menjadi positif ya bagi masyarakat sekitar supaya ikut meramaikan tuh kampanye ini. Iya, jangan ibaratnya
enak kok, jangan maunya enaknya aja gitu. Tapi kalau menurut abang, misalnya pemerintah ikut mendukung nih, jadi menggelar razia untuk yang menjual makanan anjing ini, bisa nggak sih? Ya kita tinjau dulu, adakah memang perdanya, pergubnya? Kalau memang ada ya harus ditegakkan. Aparat itu harus menegakkan perda dan pergub. Kalau nggak buat apa dibuat? Gitu. Karena banyak juga kan bang beredar video-video di media sosial, mungkin abang pernah tengok, Tribuners juga pernah lihat video cara penyiksaan untuk memasak daging anjing tersebut. Oh iya, sadis-sadis sekali. Sadis sekali. Kasihan ya. Ya ampun, anjing nggak makan anjing. Sabar ya, Mo. Oke, itu dia tadi Tribuners 3 berita kita hari ini. Semoga untuk kasus-kasus yang ada cepat selesai. Ya terutama penipuan dukun tadi kan. Karena mencapai hingga 8. Tapi ada yang komen ini bang. Apa? Ada yang bilang hoax. Mungkin dia dekat dengan dukun. Oke, bisa jadi ya. Terus ada juga nih dari Ismail Harahap, kwitansi siapkan, kalau nggak ada dituntut balik nanti. Udah ada ya tadi katanya ya kwitansi. Ada beberapa yang ada beberapa yang nggak juga. Sebagian ya. Terus ada lagi nih bang, tarikan tambak. Apa? Ini Tribun acaranya kok kayak acara gosip. Perempuan Ya kita pulanya menyampaikan di sini. berita yang serius itu secara santai supaya jangan apa kali. Janganlah apa kali apa itu bang. Kalau mau serius sekali, abang nonton breaking news gitu Nanti ya. biar kami apakan. Kok ngegas? Oke Tribuners, itu dia tadi berita tiga berita kita hari ini. Kalau gitu kita akhiri ya bang untuk Ya, acara. jangan lupa follow kita terus, pantau kita di media sosial Tribun Medan seperti di Facebook, di Instagram, di TikTok, di Snack Video, terus juga di subscribe ya Tribuners untuk YouTube-nya dari Tribun Medan Explore, karena di situ kita mengeksplor wisata yang ada di Sumut dan juga kuliner. Tuh dia. Oke Tribuners, kalau gitu saya Moliza Tulfa, saya Tajli Muhammad, dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.